Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, bilangan a, b, dan c pada persamaan kuadrat disebut juga sebagai koefisien. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Ada tiga cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas hanyalah cara pertama dan cara ketiga, karena biasanya itu yang sering keluar di ujian. Yang pertama adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Untuk cara memfaktorkan, itu ada triknya, yaitu cari dua angka yang bila dikalikan hasilnya koefisien paling belakang. Bila dua angka tersebut ditambahkan, hasilnya koefisien yang tengah. Simpelnya gimana sih? Kita harus cari dua angka, bebas angkanya berapapun itu. Kalau dikalikan, hasilnya adalah angka yang paling belakang. Sedangkan bila dua angka tersebut ditambahkan, adalah hasilnya nilai angka yang tengah. Yuk simak pembahasannya. Nah, misalkan ada contoh nih, tentukan akar-akar dari x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah, kita tulis lagi soalnya, yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita buat kurung buka. Kita tulis di sini x, beri jarak sedikit, kurung tutup. Kita buat lagi kurung buka. Kita tulis lagi x, kasih jarak, dan kurung tutup. Sama dengan 0. Setelah membuat seperti ini, kita tinggal menentukan dua angka yang bila dikalikan hasilnya positif 6 dan bila ditambahkan hasilnya positif 5. Berapakah angka itu? Yap, angkanya adalah positif 2 dengan positif 3. Kenapa? Karena positif 2 bila dikalikan dengan positif 3, hasilnya adalah positif 6. Kemudian, bila ditambahkan 2 ditambah 3, hasilnya adalah positif 5. Setelah ini, kita harus menentukan nilai x yang pertama dan nilai x yang kedua. Bagaimana caranya? Kita tinggal pisahkan, yaitu x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian, kita tulis lagi juga di sampingnya adalah x ditambah 3 sama dengan 0. Ini adalah nilai x yang pertama dan ini adalah nilai x yang kedua. Maka nilai x yang pertama adalah negatif 2. Dan nilai x yang kedua adalah negatif 3. Dari mana? Simpelnya tinggal kebalikannya. Misalkan di sini x tambah 2, karena di sini positif 2, maka nilai x-nya adalah negatif 2. Kalau di sini, karena nilai di sini adalah positif 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi, akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Beres deh. Mudah kan? Berikutnya, misalkan ada contoh lain nih. Tentukan akar-akar dari x kuadrat ditambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Caranya masih sama. Kita tulis dulu soalnya lagi. X kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita bikin kurung buka. Kita tulis x, berikan jarak sedikit, kurung tutup. Kita kurung buka lagi, x, berikan jarak sedikit, kurung tutup, sama dengan 0. Nah, kita tinggal menentukan dua angka yang bila dikalikan hasilnya adalah positif 12 dan bila ditambahkan hasilnya adalah positif 7. Berapa angkanya? Yap, angkanya adalah positif 3 dengan positif 4. Karena 3 dikali 4, 12, dan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kemudian kita tinggal menentukan nilai x di sini, x1 dan x2. Maka kita tulis x ditambah 3 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai x yang pertama otomatis, ingat yang kata admin tadi, kalau di sininya negatif maka menjadi positif. Kalau di sininya positif maka menjadi negatif, tinggal kebalikannya.
Kebalikan dari positif 3, ya adalah negatif 3. Ini adalah nilai X yang pertama. Kemudian nilai X yang kedua adalah, karena di sini positif 4, maka otomatis jawabannya adalah, betul, negatif 4. Maka akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 4. Beres deh. Mudah banget kan? Nah, kalau tadi dua-duanya positif, biasanya kalau contoh itu selalu gampang. Sedangkan kalau di soal malah beda atau malah tambah sulit seperti itu. Nah, sekalian admin kasih contoh yang berbeda agar kalian tidak bingung. Misalkan ada tentukan akar-akar dari x kuadrat dikurangi 9x ditambah 18 sama dengan 0. Penyelesaiannya sama, kita buat dulu soalnya. Yang pertama, kita tulis yaitu x kuadrat dikurangi 9x ditambah 18 sama dengan 0. Kemudian kita bikin kurung buka, X sama seperti tadi, beri jarak, kurung tutup, kurung buka lagi, X, berikan jarak, kurung tutup, sama dengan 0. Nah, sekarang sedikit tantangan nih. Kita harus menentukan dua angka yang dikalikan positif 18. Sedangkan bila ditambahkan negatif 9. Ingat, setiap tanda itu adalah milik angka yang di depan. Kalau di sini negatif, maka itu adalah milik 9. Ini ada positif, milik yang 18. Seperti itu. Kembali lagi, dua angka yang dikalikan hasilnya 18, ditambahkan hasilnya negatif 9. Berapa tuh? Bisa kalian menebak? Jawabannya adalah negatif 3 dengan negatif 6. Mengapa? Karena negatif 3 dikali negatif 6 hasilnya adalah positif 18. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. 3 kali 6, 18. Kemudian bila ditambahkan keduanya, negatif 3 ditambah negatif 6. Ya hasilnya adalah negatif 9. Nah, sekarang ingat belum selesai. Kita harus menentukan nilai X1 dan X2. Maka kita tulis yang pertama, X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka nilai yang pertama adalah positif 3. Sedangkan nilai yang kedua adalah positif 6. Kenapa? Ingat kebalikannya. Karena isi negatif, maka hasilnya positif. Ini juga sama. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan 6. Gimana? Mudah kan? Sekarang contoh lainnya yang makin beda nih. Tentukan akar-akar dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau tadi nilainya ada negatif dan positif, kalau sekarang dua-duanya negatif. Penyelesaiannya sama, kita tulis dulu soalnya. X kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita buat lagi kurung, ingat ya cara yang tadi, nggak perlu dijelasin lagi. Kita buat dulu 2x seperti ini, sama dengan 0. Nah, kita tinggal menentukan nilai di sini nih, dua angka di sini. Yang bila dikalikan, hasilnya negatif 6. Bila ditambahkan, hasilnya negatif 1. Loh, 1 dari mana? Ingat, apabila tidak ada angka di sini, itu artinya adalah 1. Jadi negatif 1 di sini. Balik lagi, dua angka yang dikalikan hasilnya negatif 6, bila ditambahkan hasilnya adalah negatif 1. Kita di sini ada tanda negatif di belakang. Kalau ada tanda negatif di belakang, maka kita bisa tulis di sini adalah positif dan negatif. Itu sudah pasti. Kalau belakangnya negatif, tandanya, maka kita bisa bikin di dalam kurung sini adalah yang satu positif, yang satu negatif. Karena positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kita tinggal menentukan dua angka nih, yang kalau dikalikan hasilnya 6, kalau ditambahkan hasilnya negatif 1. Berapa kira-kira? Yap, angkanya 3 dan 2. 3 kali 2 yaitu 6. Tapi bagaimana nih penempatannya? Di mana 3, di mana 2? Apakah 3-nya di sini atau 2-nya yang di sini? Kita lihat nih tanda yang di tengah. Tanda yang di tengah itu adalah negatif. Maka angka yang besar yang tadi kita tentukan, kan 3 dan 2. Angka yang besarnya berarti 3. Nah, angka yang besarnya harus sesuai dengan tanda di sini. Karena di sini negatif, maka kita tulis 3-nya di sini. Dan 2-nya di sini. Jadi ketika kita mencari positif 2 dikali negatif 3, itu udah pasti negatif 6. Dan ketika 2 ditambah negatif 3, itu pasti hasilnya adalah negatif 1. Gimana? Sampai situ paham? Lanjut. Kita tinggal menentukan nilai-nilai dari X pertama dan X kedua. Maka X ditambah 2 sama dengan 0 atau X
dikurangi 3 sama dengan 0. Maka nilai X yang pertama adalah negatif 2. Ingat kebalikannya. Maka nilai X yang kedua adalah positif 3. Ingat juga kebalikannya dari negatif menjadi positif. Gimana? Sampai situ paham nggak? Yang paling penting adalah ketika menentukan posisi angka nih, jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik, itu hasilnya pun jadi akan berbeda dan tidak sesuai dengan yang di sini. Sekali lagi, kalau tandanya di sini negatif, maka kita pilih angka yang besarnya itu juga harus menjadi negatif. Kalau di sininya negatif yang paling belakang, maka kita tinggal tulis positif dan negatif dalam kurungnya. Sampai situ paham ya? Yuk kita lanjut. Nah, ada contoh lainnya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Angka-angkanya sama, tapi di sini ada tandanya berbeda. Kalau tadi dua-duanya negatif, kalau sekarang di tengahnya positif, sedangkan di belakangnya negatif. Penyelesaiannya sama. Kita buat dulu soalnya. X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita buat kurung juga seperti tadi. X kurung tutup sama dengan 0. Nah, kata admin tadi, kalau di belakangnya negatif tandanya, kita bisa langsung menuliskan positif dan negatif. Tinggal menentukan angkanya. Bila dikalikan hasilnya 6, bila ditambahkan hasilnya adalah 1. Masih sama, yaitu 3 dan 2. Tapi penempatannya berbeda. Di mana 3, di mana 2. Kalau tadi, 3-nya di sini. Tapi sekarang tidak bisa di sini, karena tanda yang di tengah adalah positif. Maka, kita tinggal menuliskan angka yang besar, yaitu 3, di tanda positif. Dan angka 2-nya di sini menjadi negatif. Maka nilai X yang pertama adalah X ditambah 3 sama dengan 0. Atau untuk nilai X yang kedua, X dikurangi 2 sama dengan 0. Nilai X yang pertama itu adalah menjadi negatif 3. Sedangkan nilai X yang kedua menjadi positif 2. Maka akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2. Gimana? Paham kan? Nggak susah kok. Kalian cukup mengulang lagi videonya ya, agar kalian bisa paham apa yang ingin dijelaskan oleh admin. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nama juga dengan rumus ABC, maka kita harus menghafal rumus nih. Rumusnya adalah X1,2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Rumus ini wajib diingat karena nanti akan sangat berguna ketika ujian aslinya. Sedangkan untuk menentukan diskriminan, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kenapa sih harus ada rumus ABC? Sebetulnya, rumus ABC itu memudahkan kita untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi, bila kita bingung dengan cara faktor tadi, yaitu dengan cara menentukan dua angka yang dikalikan hasilnya belakang. Dua angka ditambahkan hasilnya yang tengah. Terus kita nggak ketemu-ketemu angkanya. Daripada lama-lama ngebuang waktu, mending kita langsung masukin rumus ABC agar langsung ketahuan akar-akarnya. Nah, misalkan ada contoh soal nih. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, pertama-tama kita tulis dulu rumus ABC-nya. Yaitu X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya. Negatif, nilai B itu adalah positif 5. Maka kita langsung tulis 5. Plus minus akar dari, tadi B kuadratnya yaitu adalah 5. Dikuadratkan negatif 4. Ingat AC itu artinya A kali C. Jadi negatif 4AC artinya negatif 4 dikali A dikali C. Kita bisa tulis kalinya dengan tanda titik. Nilai A itu adalah 1, karena di sini tidak ada angkanya. 1 dikali C. Nilai C-nya adalah positif 6. Kita tulis 6.
per 2A, artinya 2 dikali A. A-nya adalah 1 tadi. Maka hasilnya sama dengan negatif 5 plus minus akar dari, kemudian kita sederhanakan yang ini. 5 kuadrat yaitu adalah 25. Nah, kita jangan langsung nulis kurang nih. Karena di sini negatif ini adalah milik 4. Kita harus hitung satu per satu di sini. Negatif 4 dikali 1 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 dikali 6 hasilnya adalah negatif 24. Negatif 24 per 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Maka sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 24 yaitu 1 per 2. Kita lanjutkan sebelah sini ya. Nah, kita tulis lagi sama dengan negatif 5 plus minus akar 1 yaitu 1 per 2. Sampai sini kita belum selesai. Di sini ada plus minus. Maksudnya gimana sih? Artinya kita harus menentukan pertama itu kita harus min 5 ditambah 1. Yang kemudian yang keduanya itu negatif 5 dikurangi 1. Nah itu harus dihitung 2 kali. Ada plus minus. Nah, biar mudah kita langsung contohkan ya. Setelah sampai sini kita harus menuliskan satu per satu. Nilai X yang pertama adalah negatif 5 ditambah 1 per 2. Maka sama dengan, nih kenapa di sini tambah? Karena di sini tambah nih. Di sini jadi tambah pertamanya. Nanti tinggal yang kedua masukin negatif. Negatif 5 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 4 per 2. Negatif 4 dibagi positif 2 hasilnya negatif dibagi positif hasilnya negatif. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ini adalah nilai X yang pertama. Kemudian untuk nilai X yang kedua yaitu negatif 5 dikurang 1 per 2. Karena tadi kita yang positifnya sudah, sekarang tinggal masukin yang negatif di sini. Sama dengan negatif 5 dikurangi 1 sama dengan negatif 6 per 2. Sama dengan negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah ini adalah nilai X yang kedua. Jadi akar-akarnya yaitu negatif 2 dan negatif 3. Gitu. Gimana? Paham? Nah, misalkan ada contoh lainnya nih agar lebih paham lagi ya. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk soal yang seperti ini, kita tidak mungkin menggunakan faktor. Maka kita harus caranya adalah rumus ABC. Kita seperti biasa kita tulis dulu rumusnya, yaitu X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Maka sama dengan negatif nilai B-nya adalah 7. Plus minus akar dari 7 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah di sini ada 2. Dikali C-nya sekarang adalah 3. Per 2 dikali A-nya tadi adalah 2. Kemudian kita sederhanakan. Sama dengan negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat yaitu 49. Negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8. Negatif 8 dikali 3 hasilnya adalah negatif 24. Per 2 dikali 2 yaitu 4. Sama dengan negatif 7 plus minus akar dari 49 dikurangi 24 yaitu 25. Per 4. Kita lanjutkan sebelahnya ya. Kita sederhanakan lagi sama dengan negatif 7 plus minus akar 25 yaitu 5 per 4.
Nah, ingat, ketika nilai akarnya sudah keluar seperti ini, akarnya 25 sama dengan 5, atau simpelnya kalau sudah tidak ada bentuk akar, kita tinggal menentukan nilai X1 dan X2 dengan cara yang X1-nya itu adalah positif dan X2-nya adalah negatif. Kita tulis dulu yang X1, maka sama dengan negatif 7. Kita masukkan dulu yang positif. Positif 5 per 4. Kemudian kita selesaikan. Negatif 7 tambah 5 yaitu adalah negatif 2 per 4. Karena di sini negatif dibagi positif, hasilnya sudah pasti negatif. 2 per 4 itu kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, dalam bentuk ini, kita tidak perlu menjadikan desimal, cukup seperti ini saja. Dalam bentuk pecahan paling sederhana. X1-nya udah ketemu nih, sekarang tinggal menentukan nilai X2. Sama dengan negatif 7 dikurangi 5 per 4. Maka sama dengan negatif 7 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 12 per 4. Sama seperti tadi, negatif dibagi positif hasilnya negatif. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 per 2 dengan negatif 3. Gitu. Gimana? Sampai sini paham? Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.